Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita sekarang lagi santai di kebunnya teman. Kita bincang-bincang mengenai suatu permasalahan yang lagi ngetren, yaitu permasalahan pesulap merah dan Ibu Ida Dayak. Kita coba bahas di masalah ini, saudara. Tapi untuk yang kita bahas hanya pada sisi prasangka baiknya dan sisi manfaatnya, sisi kebaikannya. Karena tidak bisa disangkal bahwa walaupun kisru tersebut tampaknya seperti negatif, buruk, namun sebenarnya sisi baiknya, sisi manfaatnya sangat besar sekali. Bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, bagi suku Dayak, bagi Ibu Ida, dan juga bagi pesulap merah. Yang pertama yang akan kita lihat, kita analisa, kita cermati permasalahan sikap dari pesulap merah. Dengan prasangka baik, kita coba untuk memaklumi, kita coba untuk percaya dengan apa yang diucapkan oleh pesulap merah, bahwa dirinya tidak punya niat sama sekali untuk sampai menantang atau menyakiti pihak-pihak tertentu, baik dari masyarakat Dayak ataupun yang lain. Itu kita coba untuk kita maklumi, karena boleh jadi karena begitu keceplosan, apalagi kita tahu dalam keadaan ngomong spontan, kadang-kadang apa yang keluar dari lidah itu tidak sesuai dengan yang ada di hati. Niat di hati sebenarnya lurus, kadang-kadang yang keluar dalam pembicaraan itu berubah. Jadi itu yang pertama yang kita soroti. Yang pertama, kita percaya dulu dengan apa yang diucapkan oleh pesulap merah ini. Yang kedua, kami melihat adanya respon atau reaksi dari masyarakat Dayak atas apa yang sudah dilakukan atau diucapkan oleh pesulap merah ini. Ada suatu yang menarik dan menyenangkan hati, membanggakan, bahwa khususnya kami sendiri yang banyak sekali menonton konten-konten yang ada khususnya di YouTube, itu adanya masyarakat-masyarakat atas nama masyarakat Dayak memberikan pernyataan yang ditujukan kepada pesulap merah. Sampai sejauh itu tidak ada yang sampai boleh dikatakan berniat buruk. Misalnya sampai memperlihatkan senjata, ini kami siap, silakan hadapi kami, adu kesaktian. Satu konten pun tidak saya temukan. Bahkan menariknya, walaupun mungkin kita awal menonton mengira mereka akan marah, tapi justru setelah kita tonton, ada ucapan-ucapan dari yang mengungkapkan berupa justru rasa kecewa. Rasa kecewa dengan sikap atau tindakan yang tidak bijak dari pesulap merah, justru karena dia sendiri adalah penggemar pesulap merah. Sehingga bagaimana kita maklumi rasanya ketika kita mengidolakan seseorang, ternyata dia melakukan suatu kekeliruan yang tidak bijak terhadap diri kita atau kaum kita. Bayangkan, ada yang seperti itu. Dan juga sebagian besar kami perhatikan mereka lebih banyak sebenarnya menuntut ucapan maaf. Bukan berupa tantangan atau apa. Semuanya rata-rata dingin, walaupun kelihatan panas, dan ada yang menyerukan untuk meminta maaf. Jadi saudara, apabila kita cermati dari semua itu, sebenarnya tidak ada etikat jahat atau etikat buruk dari kaum Dayak terhadap pesulap merah. Tinggal lagi legowonya, terbukanya pesulap merah untuk menyikapi sikap bijaksana dari masyarakat Dayak tersebut. Itu tentunya kita tunggu dan kita harapkan. Nah saudara, setelah kita melihat dari dua karakter, baik dari pesulap merah, dari Ibu Ida, dan juga dari masyarakat Dayak,
itu sebenarnya apabila kita sudah cermati secara keseluruhan perkembangan yang terakhir ini, justru ada rasa bangga, ada rasa haru. Karena apa? Karena kita melihat suatu manfaat yang besar sekali di balik kisruh ini. Terkadang kita tidak melihat hal ini, bahkan kita melihat dari sisi buruknya. Padahal ini perlu kita angkat. Nah, yang pertama yang kita lihat dari sisi manfaat, andainya saja pesulap merah tidak keberatan untuk memberikan pernyataan maaf kepada Ibu Ida khususnya dan kepada seluruh masyarakat suku Dayak umumnya, saya yakin seyakin-yakinnya dengan begitu ucapan maaf dilontarkan, maka masyarakat suku Dayak akan dengan mudah plong, dengan legowo memaafkan tanpa beban sedikit pun. Kenapa kami begitu yakin? Pertama, sebagaimana konten yang kami ceritakan tadi, yang kami dengar, bahwa sebenarnya konten-konten yang kita lihat itu bukanlah berbentuk kemarahan terhadap pesulap merah, tapi lebih kepada kekecewaan. Salah satunya juga kecewanya sebagai penggemar, tentu berharap ketika pesulap merah terlepas dari masalah salah atau tidaknya, harusnya pesulap merah bersikap bijaksana ketika melihat kisruh. Tidak apalah menyatakan permintaan maaf, walaupun kita merasa tidak bersalah, toh tidak akan menjatuhkan. Ucapan maaf juga justru akan membuat diri kita semakin tinggi. Bukankah prinsip maaf itu, orang yang baik adalah orang yang mudah meminta maaf, dan orang yang lebih baik lagi adalah orang yang ketika dirinya tidak bersalah, namun terasa membuat kesal orang lain, justru dirinya minta maaf. Itu justru lebih baik lagi. Nah, sikap ini sebenarnya yang diharapkan juga kepada pesulap merah. Andainya sudah ada pernyataan maaf dari pesulap merah, lalu dengan legowo semua pihak sudah memaafkan, akan banyak sekali manfaatnya. Pertama, dengan adanya masalah ini, nama Ibu Ida sendiri justru dari tingkat Indonesia melejit sampai ke internasional, dengan tanpa disadari bahwa pesulap merah justru sudah membantu Ibu Ida untuk mempopulerkan diri. Dan tidak itu saja, bukan hanya sekedar Ibu Ida. Yang kedua, barangkali di negara-negara maju seperti Amerika dan lain-lain, yang namanya pengobatan tradisional itu adalah hal yang sudah sangat jarang mereka dengar. Sangat langkah dan entah mereka paham atau tidak lagi. Tetapi dengan adanya permasalahan ini yang sampai viral, maka ini menjadi semacam promosi, semacam perkenalan bahwa di Indonesia ada yang namanya pengobatan tradisional yang tidak kalah trending dengan medis. Ini membuka mata dunia tentang Indonesia. Begitupun dengan suku Dayak. Barangkali banyak masyarakat luar yang selama ini cuma tahu namanya suku Dayak ada di Indonesia. Tapi dengan adanya masalah kisruh tersebut yang viral, maka orang-orang yang selama ini belum tahu mulai browsing di internet, melihat seperti apa kehidupan suku Dayak, bagaimana keadaan budayanya, dan lain-lain, semua mulai dicari. Sehingga akhirnya nama Dayak, nama Ibu Ida, nama pengobatan tradisional itu dengan sendirinya terangkat. Dan yang lebih menarik lagi, seandainya pesulap merah ini meminta maaf, lalu dengan legowo dimaafkan oleh semua pihak dan tidak ada bekas lagi sama sekali, ini juga adalah memperlihatkan atau pencerminan di mata dunia bahwa inilah karakternya anak bangsa Indonesia.
Walaupun pada awalnya seperti bergemuruh marah-marahan yang begitu besar, namun terlalu mudah untuk didinginkan, terlalu mudah untuk diselesaikan. Cukup dengan satu kata ucapan maaf, mereka sudah sering tertawa bersama, bercanda bersama. Inilah Indonesia. Jadi yang dengan ini sebenarnya apabila kita sikapi dengan benar, kita lihat sisi manfaatnya, boleh jadi ini adalah memang sudah skenario yang maha kuasa untuk memperkenalkan negeri kita, kekayaan yang ada di negeri kita kepada dunia luar melalui viralnya masalah ini. Kita ambil sisi manfaatnya. Maka itu sangat kita berharapkan bahwa pesulap merah terlepas dari masalah merasa bersalah atau tidak, sudah itu bukan masalah lagi. Yang terpenting adalah bersikap bagaimana mendinginkan suasana. Andai memang salah, minta maaf, itu terpuji, bagus. Dan andai pun merasa tidak bersalah, tidak berniat untuk menyinggung sama sekali, namun demi untuk meredam permasalahan, ketegangan, rasa jengkel, bersedia untuk menyatakan permintaan maaf, itu lebih terpuji lagi. Bukan membuat jatuh, malah semakin naik. Dan tentu saja penggemar, subscriber, orang yang mendolakan, yang mungkin sempat down, sempat kecewa dengan pesulap merah, pada akhirnya kembali mengidolakan dan lebih mengidolakan lagi. Karena apa? Karena sebenarnya pesulap merah ini juga sebelum Ibu Ida adalah orang yang diidolakan dan dibanggakan. Karena menyelamatkan orang dari bermacam trik tipuan. Belum ada orang yang berani membongkar orang-orang yang menipu melalui bermacam trik, baru pesulap merah. Maka jangan sampailah hilang. Kita berharap nama besar dari pesulap merah tidak hilang. Begitupun Ibu Ida semakin melejit, semakin baik, semakin banyak orang yang tertolong, semakin menjadi solusi buat bangsa kita ini. Jadi saudara, itu saja kira-kira bahasan kami dari sisi baik dan sisi manfaatnya. Dengan tidak berniat menyudutkan salah satu pihak, kita berharap masalah ini cepat selesai dan manfaatnya cepat datang buat kita semua. Semoga ini terjadi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.